سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa, salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Jangan pernah merasa kecil hati atau kecewa meskipun tidak mendapat keberuntungan materi dalam hidup di dunia. Ketidakberuntungan itu akan diganti dengan keberuntungan lain yang lebih menenteramkan menuju masa depan yang hakiki. Tak apalah saat ini kita tidak berkecukupan materi, akan tetapi dalam kehidupan kelak yang lebih abadi, kita harus berebut kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun alangkah indahnya kalau kita bisa meraih keduanya, kecukupan di dunia dan di akhirat, seperti doa yang kita selalu ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Alkisah pada suatu hari, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuat kaget ketika beliau datang ke masjid karena tidak menjumpai seorang sahabat yang tidak pernah absen sholat 5 waktu dengan berjamaah. Dia adalah seorang perempuan yang sudah separuh baya, tapi dia selalu datang ke masjid pada saat waktu sholat didirikan. Bukan itu saja, perempuan ini memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masjid. Setiap datang, dia selalu membersihkan bagian-bagian masjid yang dianggap kotor. Menyapu masjid adalah aktivitas yang tidak pernah ia tinggalkan, selain tentu saja sholat jamaah 5 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hafal betul dengan keberadaan perempuan ini, sehingga ketika dia tidak kelihatan, beliau langsung menanyakannya. Kali ini beliau bertanya karena perempuan itu sudah beberapa hari tidak kelihatan hadir di masjid. Ketika hal itu ditanyakan kepada para sahabat, mereka menjadi bertanya-tanya, mengapa beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menanyakan perempuan yang dianggap tidaklah penting itu. Mereka mengatakan bahwa perempuan itu sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Mendengar kabar itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa kaget. Mengapa berita itu tidak disampaikan kepada aku? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat itu mengatakan, apa pentingnya menyampaikan berita kematian seorang perempuan biasa kepada engkau, duhai Rasul? Perempuan itu dianggap tidaklah penting bagi mereka, mungkin karena datang dari suku yang berbeda dan kedudukan yang rendah. Maka ketika dia meninggal dunia, para sahabat menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu diberitahu, karena memang dia dianggap oleh para sahabat bukanlah orang yang penting. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar diantarkan ke kuburan perempuan tersebut. Di makam perempuan itu, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat dan mendoakan perempuan tersebut. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa perempuan tersebut masuk surga karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski di dunia perempuan itu terlihat biasa, bahkan saking biasanya sampai tidak ada orang yang peduli padanya, tapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai pandangan lain. Dengan statusnya yang biasa itulah yang membuat perempuan itu menjadi luar biasa. Dia selalu datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Waktu yang ia miliki
banyak digunakan untuk membersihkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat bahwa kasta atau derajat di dunia sama sekali bukan jaminan akan mendapat kedudukan yang sama di akhirat. Orang miskin ahli ibadah dan memiliki kegemaran menjaga dan membersihkan rumah Allah, dia pun akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi jaminannya, karena doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beruntungnya perempuan itu, meskipun saat di dunia ia selalu tidak pernah dianggap dan bahkan diremehkan orang lain. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.